Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, Nak? Alhamdulillah kalau baik sih. Nah, udah pada sarapan? Gimana, sehat? Hari ini perasaannya gimana? Bahagia, sedih? Bahagia, nggak ada yang sedih. Alhamdulillah kalau nggak ada yang sedih. Ayo, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ketua kelas silakan memimpin doa bersama-sama. Siap, baca doa mulai. Terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin mengecek kehadiran kamu terlebih dahulu. Siapa yang nggak berangkat? Yang nggak berangkat siapa? Berangkat semua? Ya, syukur alhamdulillah kalau berangkat semua sih ya. Berarti Bapak nggak usah mengecek satu persatu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang KKA atau disebut dengan coding dan kecerdasan artifisial. Tapi kita akan belajar tentang cara berpikir komputasional. Nah, kita akan belajar tentang decomposer atau dekomposisi dalam berpikir komputasional. Nah, ini mungkin bagi kalian adalah materi yang baru karena memang dari di kurikulum awal tahun pelajaran yang sekarang di kurikulum Merdeka memang ini adalah KKA atau coding dan kecerdasan artifisial itu baru dimasukkan ke dalam kurikulum Merdeka. Nah, oke. Nah, sebelum itu Bapak ingin tahu, ingin tanya sebelumnya, kamu pernah nggak mengalami hal yang sulit? Pernah? Pernah nggak dapat tugas pelajaran tapi susah bisa? Pernah? Oke, kalau pernah, kira-kira apa yang kamu lakukan ketika kamu mendapatkan materi atau PR atau tugas yang sulit? Apa yang kamu lakukan? Nah, berpikir, terus ada lagi? Apa lagi? Biasanya kamu gimana kalau kayak gitu? Kalau kesulitan, apakah kamu bertanya atau gimana? Bertanya sama siapa? Enggak, kalau pas di rumah dapat tugasnya, biasanya gimana? Kamu biasanya kamu seperti
Google itu sebagai salah satu alat teknologi yang canggih. Mungkin kamu bisa menemukan semua jawaban di situ. Nah, mungkin sekarang itu yang terkenal itu yang sering digunakan itu adalah ChatGPT atau AI. Kita ke tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang satu, pertama adalah kamu itu bisa memahami apa itu cara berpikir komputasional. Yang kedua, kamu bisa menerapkan apa menjelaskan arti dekomposisi itu sendiri apa. Nah, dekomposisi itu artinya kamu bisa memecahkan suatu masalah yang besar ke dalam suatu ke bagian-bagian yang kecil sehingga permasalahan itu terselesaikan. Yang ketiga adalah kamu bisa menerapkan dekomposisi dalam memecahkan suatu masalah. Nah, sehingga masalah yang tadinya kompleks, sulit itu bisa teratasi dengan secara sederhana dan menggunakan dekomposisi. Yang keempat, kamu bisa mengidentifikasi dan menerapkan dekomposisi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, nah, apa itu berpikir komputasional? Coba perhatikan di smartboard ini. Berpikir komputasional adalah cara berpikir yang sistematis dan terstruktur untuk menyelesaikan masalah yang kompleks. Nah, bukan hanya dalam coding komputer, tapi bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kamu hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam berpikir komputasional itu ada 4 pilar atau 4 metode atau 4 prinsip. Yang pertama itu dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga adalah abstraction dan yang keempat adalah algoritma. Nah, yang akan kita pelajari hari ini kita akan fokus kepada dekomposisi. Dekomposisi adalah langkah pertama yang paling krusial untuk kita menentukan atau memecahkan suatu masalah yang sulit, di mana kita harus menganalisa dulu permasalahan-permasalahan apa yang terjadi. Nah, kemudian kita membagi ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya, nah, definisi dekomposisi. Nah, coba kamu bayangkan apabila kamu punya tugas yang sangat susah, ya, dan kamu yang membuat kamu rumit, atau ketika kamu punya tugas untuk membersihkan seluruh rumah kamu yang bersihkan semua sendirian. Nah, kira-kira kamu harus mulai dari mana? Kamu bingung nggak? Nah, biasanya kan kamu kebingungan. Nah, oleh karena itu, ketika kamu kebingungan, maka kita di sini belajar dekomposisi. Bagaimana dekomposisi itu akan memecahkan masalah kamu, ya, dalam kehidupan sehari-hari maupun ketika kamu nanti ada di sekolah. Dekomposisi adalah proses memecahkan masalah yang besar dan kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil dan lebih mudah dikelola, mudah difahami dan diselesaikan. Sama seperti membersihkan rumah menjadi bersih kamar tidur, dapur, membersihkan kamar mandi. Nah, itu setiap bagian kecil ini jauh lebih mudah ditangani. Kalau kamu kan pertama kamu membersihkan rumah, kamu mau mulai dari mana nih? Saya mau mulai dari kamar tidur dulu lah. Ya, kamar tidur dulu selesai. Nanti kamar tidur selesai, kamar mandi, dapur. Nah, seperti itu kan. Jadi kamu harus tahu dulu mana yang lebih diutamakan. Nah, mengapa dekomposisi ini penting? Satu, untuk memudahkan pemahaman kamu. Yang masalahnya tadinya terlihat menakutkan, sebagai klien yang menakutkan. Contoh kamu, ya Allah, Pak, tugas ini kayaknya susah banget, Pak. Ya bukan. Tapi ternyata setelah kamu minta bantuan orang tua atau kamu nyari jawabannya di Google, ternyata seperti itu. Nah, makanya kamu tidak harus takut, ya kan? Nah, yang kedua adalah fokus yang lebih baik. Kita bisa fokus ke bagian yang kecil. Apa nih yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Dari permasalahan yang besar itu, apa yang harus kita selesaikan? Terus yang itu, nah setelah itu tahap kita menyelesaikan masalahnya. Gitu. Nah, selanjutnya tahapan-tahapan dekomposisi atau dalam berpikir komputasional.
komputasional. Yang pertama adalah menganalisis masalah utama. Pahami dulu permasalahan kamu itu di apa. Kamu tuh punya masalah apa? Ya, itu pertama kamu harus tahu dulu. Pak, ternyata permasalahan saya itu ini, Pak. Ini, Pak. Oh, itu masalah utama. Jadi kamu harus memahami dulu masalah kamu itu apa. Terus tanyakan apa dan mengapa. Kok saya bisa seperti ini? Kok permasalahan saya itu seperti ini? Itu bagaimana? Nah, itu awal dari menganalisis masalah. Yang kedua, menguraikan masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, mulai dari masalah yang konkret. Nah, kemudian kamu bisa kalau dalam pelajaran itu kamu labeli, contoh langkah itu harusnya itu yang pertama. Itu yang kedua. Seperti itu. Langkah-langkahnya itu nanti seperti itu. Terus, nah, yang ketiga, memahami hubungan antara bagian dan menentukan prioritas. Nah, setiap langkah itu harus berurutan. Artinya itu antara langkah yang pertama, yang kedua dan ketiga itu harus ada keterkaitan. Contoh nih, kamu bangun tidur, ya kan? Biasanya apa bangun tidur? Merapikan tempat tidur. Gak mungkin kan bangun tidur langsung pakai pakaian seragam. Iya kan? Itu kan gak mungkin. Makanya langkah-langkahnya harus berurutan. Nah, yang keempat itu menganalisa ulang. Jangan menganalisa ulang. Ternyata ini tuh harusnya penempatan itu di sini. Harusnya tuh itu harusnya seperti ini. Jadi nanti terstruktur dan terarah. Nah, sekarang ini kan Bapak kasih contoh dekomposisi dalam sehari-hari. Pernah kamu melakukan ini belum? Pernah nggak? Apa? Contohnya menyiapkan sarapan pagi. Pernah menyiapkan sarapan pagi? Nah, ini menyiapkan sarapan pagi ini bisa dibilang adalah masalah utama. Kamu kan bingung, apa sih yang harus saya siapkan ketika menyiapkan sarapan pagi? Nah, kita pecah nih. Ini yang Bapak kasih warna kuning itu adalah memecah ke bagian-bagian yang lebih kecil. Mungkin kamu tahu menyiapkan sarapan pagi. Nah, yang pertama adalah mengambil alat masak. Alat masak banyak kan? Apa aja? Panci, wajan, terus? Oke. Nah, habis itu kita menyiapkan bahan-bahan makanannya. Seperti apa bahan makanannya? Biasanya kamu kalau di rumah bahan makanannya apa? Telur. Apalagi? Kuyang. Ada apa lagi? Biasanya yang kamu sering sarapan pagi? Susu. Oke, susu. Terus baru kita memasak makanan. Nah, setelah kita menyiapkan bahannya, kita akan memasak makanannya kan? Dengan cara ada yang dipanggang, ada yang digoreng, ada yang direbus. Tergantung kamu pengen makanannya di pagi hari itu sarapannya seperti apa. Nah, kemudian baru kamu menyajikannya. Iya kan? Kan nggak mungkin kan? Habis itu langsung kamu makan, disajikan nunggu dingin. Habis itu disajikan. Nah, baik itu di piring atau kalau minumannya ada di gelas. Nah, setelah kamu selesai baru kamu membereskan. Kira-kira kalau membereskan gimana caranya? Dicuci. Nyuci apa? Piring. Terus ke gelas. Nah, ini contoh kalau menyiapkan sarapan pagi. Ada lagi contoh menghias ruangan kelas. Kamu pernah hias ruangan kelas? Pernah lah. Waktu kelas berapa? Kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 4. Nah, ini tugasnya seperti ini nih. Pertama dulu kamu membersihkan ruangan kelas. Pastilah, nggak mungkin tiba-tiba kamu pengen menghias ruangannya masih kotor. Nah, membersihkan ruangan kelas itu bisa seperti apa aja coba? Menyapu, terus ngepel, bisa terus? Oke, boleh. Nah, setelah itu kamu kira-kira akan membuat dekorasi. Kamu bisa membuat sendiri ataupun membeli. Nah, setelah itu, kamu bisa membuat hiasan dinding nih. Apakah
akan disentuh seperti itu, biasanya dengan dinding ya kan? Apakah yang digantung? Biasanya anak-anak kelas 1 kan senangnya yang digantung itu kan, bikinnya dari apa? Botol, terus nanti dikasih kertas minyak itu kan warna-warni. Nah itu, terus menempelkan dekorasi di dinding. Nah setelah itu kamu menyusun meja dan kursi, mengatur posisi. Oh, Pak Guru, Bu Guru itu pantasnya posisinya di sini. Oh, anak-anak tuh saya dan teman-teman lain itu posisinya pantasnya tuh seperti ini. Yang rapi dan estetik, Kak. Jadi kelihatannya nanti ketika ada guru masuk ataupun siapa masuk, ternyata kelas ini tuh bener-bener rapinya nyaman. Oke? Setelah ini Bapak akan membagi kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok tiga, kelompok keempat, kelompok kelima. Nah, di sini kamu akan mengerjakan lembar kerja peserta didik atau lembar kerja untuk lebih kamu memahami apa itu dekomposisi. Setiap kelompok nanti punya tugasnya masing-masing. Tergantung nanti kamu mau dapatnya yang mana. Nah, perwakilan setiap kelompok maju satu. Kamu ngambilnya yang mana? Setiap kelompok maju satu, ayo. Setiap kelompok maju satu. Terserah kamu pilihnya yang mana, kamu dapatnya yang mana. Ayo setiap kelompok bukan. Nah, sudah? Nanti kamu tolong kerjakan dengan teman satu kelompok. Kamu diskusikan langkah-langkah apa saja yang harus kamu lakukan. Tapi sesuai urutannya ya. Sesuai urutannya, jangan contoh gini. Habis bangun tidur, saya langsung sarapan. Kan nggak mungkin. Maksudnya gitu. Jadi nanti kamu urutan, kamu permasalahan dapatnya apa nih? Kamu bagi jadi bagian-bagian kecil. Nanti kamu diskusikan dengan teman-temannya. Oke, siap? Oke, siap. Ayo, mulai kerjakan. Dah? Ayo.
Berapa lagi? Satu lagi, oke, bentar. Nah, setelah nanti selesai, setiap kelompok maju, pengennya bersama-sama atau gimana? Bersama. Nanti maju bersama-sama presentasi. Nanti salah satu kamu nunjuk siapa yang mau ngomongnya gitu di depan. Ya udah, ayo kita mulai dari kelompok pertama. Silakan maju ke depan untuk menjelaskan. Ya, udah ya, udah. Perkenalan dulu. Ayo yang lainnya, tolong hargai teman kamu yang di depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok Tentang apa? tentang dekomposisi. Judulnya apa pendapat itunya? Masalahnya? Permainan sepak bola. Permainan sepak bola. Ayo, siapa? Silakan suaranya. Apa pertama apa yang kamu lakukan? Mengajak teman membawa bola dan pergi ke lapangan sepak bola. Terus? Melakukan pemanasan agar tubuh tidak panas dan terhindar dari cedera. Terus? Membagi tim bermain sesuai posisi dan berusaha mencetak gol. Terus? Istirahat sebentar, minum air dan duduk sebentar. Saling berjabatan tangan dan Pulang. Oke, udah itu. Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 1? Kelompok lain mau bertanya nggak? Ada yang mau bertanya nggak? Ayo, ada yang mau bertanya? Ada? Sudah paham? Udah, nggak ada yang bertanya? Oke. Good job. Kasih tepuk tangan. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok nah, yuk. Perkenalkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dengan judul apa? Menonton film bersama. Oke, menonton film bersama. Lama-lamanya apa ketika kamu menonton film bersama? Menentukan film dan menyiapkan alat dan perangkatnya. Oke, good job. Terus apa lagi? Menyiapkan ruang untuk menonton seperti kursi atau sofa dan makanan. Boleh. Menyiapkan minuman ringan. Menonton film bersama keluarga. Mematikan perangkat dan membereskan sisa makanan dan minuman. Udah? Ada yang mau bertanya? Ayo. Ya. Filmnya nonton film apa? Hah? Film apa nontonnya? Film kan? Kartun. Ada yang mau nanya lagi nggak? Barangkali mau nanya? Ayo, yang lainnya mau nanya nggak? Mau nanya? Yang lain mau nanya nggak? Nggak ada? Nggak ada yang mau bertanya? Udah, berarti terima kasih good job. Tepuk tangan untuk semua. Oke, terakhir. Ayo, perkenalkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang membersihkan kamar tidur. Bersihkan kamar tidur. Oke, langkah-langkahnya bagaimana? Yang pertama, pergi ke kamar tidur yang akan dibersihkan.
memisahkan pakaian kotor dan bersih, melipat pakaian bersih. Yang ketiga, membersihkan lantai dan menyapu dan mengepel. Yang keempat, menata buku, meja belajar dan mainan. Yang kelima, membuat kamar tidur rapi, nyaman dan sehat. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ayo, ada yang mau nanya? Ayo nanya. Mau nanya? Nggak jadi. Ada yang mau nanya nggak? Nggak ada? Mau nanya nggak Febri? Oh nggak jadi. Dah, nggak ada. Dah, terima kasih banyak. Udah, ayo hasilnya sini kumpulkan semuanya. Oke, terima kasih banyak ya. Jadi itu adalah salah satu bentuk atau metode atau prinsip dekomposisi yang kamu lakukan ketika kamu mempunyai suatu masalah, ketika kamu menghadapi suatu masalah, maka coba analisis dulu kira-kira permasalahan satu di mana, terus kamu pecahkan bagian-bagian yang kecil. Nah, seperti yang tadi kamu kerjakan. Oke? Nah, hari ini kamu gimana belajarnya? Senang, bahagia, sedih, atau membosankan? Terima kasih. Nah, oke. Hari ini kamu belajar tentang apa, nak? Dekomposisi atau berpikir komputasional. Oke. Perhatikan, dekomposisi adalah kunci utama. Ya. Supaya kamu bisa memecahkan bagian-bagian yang sangat kompleks atau rumit menjadi bagian-bagian yang kecil dan sederhana sehingga permasalahan kamu bisa terselesaikan. Nah, dengan dekomposisi kamu siap menghadapi tantangan di dunia nyata. Oke? Itu yang kedua. Selanjutnya, untuk melatih kamu di masa depan, bagaimana pola pikir kamu, bagaimana mindset kamu, bagaimana cara berpikir kamu itu seperti komputer. Ya, seperti komputer, artinya ketika kamu punya suatu masalah, kamu akan menganalisa dulu, oh permasalahan saya itu seperti ini, oh ternyata saya itu harusnya seperti ini. Makanya kamu setelah itu kamu kelompokkan ke bagian-bagian yang lebih kecil. Oke? Nah, itu adalah materi kita hari ini. Terima kasih banyak atas dukungan kamu, respon kamu, ya, partisipasi kamu dengan kamu mengerjakan soal, dengan kamu memperhatikan ketika Pak Sugeng menjelaskan. Terima kasih banyak. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang kecerdasan artifisial. Nah, karena waktunya sudah habis, tolong rapikan peralatan belajarnya. Dan sebelum kita pulang nanti, untuk ketua pimpin doa sebelum pulang ya. Ayo rapikan dulu.
ya. Jangan main dulu, hati-hati di jalan. Oke? Terima kasih.